Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukus Satrio Bimantoro, NIM 224 dari kelas Desain Analisis Algoritma A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai analisa algoritma rekursif. Langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk membuat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan seterusnya, di mana suku ke N didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5 didapat dari U4 plus 2 kali 5. Nilai U1-nya yaitu ditentukan 1. Untuk itu, saya telah membuat algoritmanya, di mana saya membuatnya seperti ini. Saya membuat algoritma baris yang parameternya yaitu N, di mana untuk tujuannya itu untuk mencari suku ke N. Inputnya yaitu suku yang akan dicari atau N-nya, yang tipe datanya itu integer. Kemudian outputnya yaitu UN-nya, yang tipe datanya integer juga. Dan di sini kita akan melakukan pengecekan, yaitu jika N-nya itu sama dengan 1, maka program akan mengembalikan nilai 1. Dan jika tidak, maka fungsi akan mengembalikan 2 kali N plus baris N-1, seperti itu. Di mana untuk programnya saya telah membuat juga seperti ini. Jadi saya buat menggunakan fungsi, yaitu hitung baris yang parameternya itu N, dan ada percabangan, yaitu untuk melakukan pengecekan jika N-nya sama dengan 1, maka mengembalikan nilai 1, dan jika tidak, mengembalikan nilai N kali 2 plus hitung baris N-1. Dimana saya di sini mencobanya dengan membuat N-nya itu 5. Coba kita jalankan saja. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Yaitu untuk hitung baris 5 ini, hasilnya itu adalah 29. Jadi seperti itu untuk program yang nomor 1. Selanjutnya, yaitu bagian B, yaitu membuat pohon rekursif untuk U5. Ya, ini salah. Bentar. U-nya U6, sebentar, U5 harusnya. Sini U5, ini U4, 3, U2, dan U1, seperti ini. Jadi seperti ini untuk pohon rekursifnya, yaitu untuk U5, yaitu pertama kita buat fungsi hitung baris 5, ya, di mana itu sama dengan 2 kali 5 ditambah hitung baris 4. Ya, kemudian hitung baris 4 itu 2 kali 4 ditambah hitung baris sebelumnya, yaitu 3. Kemudian hitung baris 3 yaitu sama dengan 2 kali 3 ditambah hitung baris 2, dan seterusnya sampai sini hitung baris 1. Itu kan nilainya 1, ya. Kemudian 1 itu naik masuk ke dalam sini, disubstitusikan ke sini, sehingga hitung baris 2 itu 2 kali 2 ditambah 1. Hasilnya yaitu 5. Nah, 5 ini masuk ke hitung baris 2 di sini. Kemudian menjadi hitung baris 3 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 5. Hasilnya 11. 11 masuk ke hitung baris 3, yaitu hitung baris 4 menjadi 2 kali 4 ditambah 11. 2 kali 4, 8, ditambah 11 yaitu 19. 19 itu masuk ke hitung baris 4 di sini. Sehingga hitung baris 5 itu sama dengan 2 kali 5, yaitu 10, ditambah 19, yaitu 29. Jadi untuk pohon rekursif U5-nya seperti ini. Lanjut ke bagian C, yaitu kita diminta untuk menentukan metrik untuk ukuran inputnya. Jadi metrik ukuran inputnya yaitu adalah N. Dan jika N-nya bertambah besar, maka node pada pohon rekursif juga semakin banyak. Kemudian bagian D, yaitu menentukan basic operation-nya. Jadi untuk soal nomor 1 tadi, ya, basic operation-nya yaitu N sama dengan 1. Yaitu karena operasi tersebut selalu dieksekusi setiap kali fungsi dijalankan. Seperti itu. Lanjut ke bagian E, yaitu jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case? Jawabannya yaitu tidak memerlukan analisa best case, worst case, dan average case. Karena jumlah banyaknya rekursif yang dijalankan selalu sama dengan nilai N yang diinputkan. Jadi itu penjelasannya.
Masuk ke bagian F, yaitu jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Jadi untuk recurrence relation-nya yaitu Cn sama dengan 1 plus Cn-1 plus 2n, dimana untuk C1-nya itu sama dengan 1. Lanjut ke bagian G, yaitu cari persamaan langsung Cn. Ya, jadi Cn-nya tadi kan 1 plus Cn-1 plus 2n, di mana C1-nya kan dari 1. Sehingga di sini Cn-nya sama dengan 1. Nah, yang n-1 ini bisa diubah menjadi n-2 plus 2n lagi ya di sini. Sehingga menjadi 4n, kemudian ditambah 1. Seperti itu. Kemudian untuk n-2, ini jadi seperti ini ya, Cn sama dengan 1 plus Cn-3 ya, ditambah 2n lagi, ditambah 4n ya, sehingga menjadi 8n seperti ini. Kemudian di sini kita bisa mengetahui untuk rumusnya yaitu Cn sama dengan I plus Cn-I plus 2 pangkat I kali n. Seperti itu untuk rumusnya. Nah, sehingga di sini Cn itu sama dengan Cn-I plus 2 I pangkat n, 2 pangkat I n plus I. Kemudian di sini Cn menjadi 1, Cn-1-nya dengan 1, ditambah 2 pangkat In plus I. Seperti itu. Nah, gimana kita di sini mengetahui C1-nya kan sama dengan Cn-I, sehingga 1 itu sama dengan N-I, dan I sama dengan N-1. Kemudian disubstitusikan, yaitu untuk I sama dengan N1-nya, sehingga menjadi Cn, kan tadi kan Cn sama dengan 1 plus 2 pangkat In plus I. Nah, N-1-nya ini disubstitusikan ke I menjadi Cn sama dengan 1 plus 2 pangkat N-I ditambah 2-1 seperti itu. Ini 2-1. Cn sama dengan 2n-1 plus kali n plus n. Kan satunya ini dikurangi 1 habis, jadi tinggal seperti ini. Dan Cn sama dengan 2 pangkat n. 2 pangkat n kali 2 pangkat min 1 ditambah n plus n, sehingga Cn itu sama dengan 2 pangkat n min 1 per 2 kali 2n. Seperti itu untuk yang bersamaan langsung Cn-nya. Oke, langsung saja lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita diminta untuk membuat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, dan seterusnya, di mana suku ke N didapat dari 5 suku N dikurangi 1, dikurangi 6 suku U dikurangi 2. Misal suku 5 didapat 5 kali 19, dikurangi 6 kali 5. Nilai suku 1-nya itu sama dengan 0, dan nilai suku 2-nya itu sama dengan 1. Jadi seperti itu. Saya telah membuat algoritmanya juga. Jadi untuk algoritmanya seperti ini ya. Untuk nomor 2 ini, algoritmanya tujuannya itu untuk mencari suku ke N. Kemudian inputnya itu sama seperti yang nomor 1, itu suku yang akan dicari yaitu N. Tipe datanya juga integer. Outputnya itu UN juga, di mana tipe datanya integer. Di sini dilakukan pengecekan juga menggunakan if. Jika N sama dengan 1, maka mengembalikan nilai 0. Jika N-nya sama dengan 2, mengembalikan nilai 1. Dan jika tidak, maka akan mengembalikan baris N-1 dikali 5 dikurangi baris N-2 dikali 6. Untuk programnya sendiri, saya telah membuat juga. Jadi untuk programnya seperti ini, di mana saya membuat sebuah fungsi bernama hitung baris yang parameternya itu n, di mana dilakukan perulangan untuk melakukan pengecekan. Jika n-nya sama dengan 1, mengembalikan nilai 0, jika n sama dengan 2, mengembalikan nilai 1, dan jika tidak, akan mengembalikan n kali 2. Oh, ini salah ya. Jadi tadi harusnya seperti ini, tapi sebentar. Nah, jadi di sini menggunakan hitung baris. Karena nama fungsinya hitung baris ya. Seperti ini, di sini juga hitung baris. Seperti ini. Jadi kalau jika tidak akan mengembalikan nilai hitung baris N-1 dikali 5,
dikurangi hitung baris N-2 dikali 6. Seperti itu. Di sini saya akan melakukan pengujian dengan N-nya itu 4. Kita coba jalankan saja ya. Untuk yang nomor 2, kita lihat untuk hitung baris N-nya 4. Nah, di sini hasilnya itu 19 ya. Jadi seperti itu. Itu merupakan hasil dari program yang nomor 2. Lanjut kembali ke PPT lagi. Kita lanjut ke bagian B ya. Di sini kita diminta untuk membuat pohon rekursif untuk menghitung suku keempat ya. Jadi untuk pohon rekursifnya itu seperti ini, di mana di sini kita buat hitung baris 4, yaitu sama dengan 2 kali 5 ya. Oh, 2 kali, sebentar, salah juga. Oh ya, benar-benar. 2 kali 5 ini, oh sudah benar. Dua kali 5. Itu hitung baris 4 sama dengan 2 kali 5 ditambah hitung baris 3 kali 5 dikurangi hitung baris 2 kali 6, di mana di sini untuk yang hitung baris 3 ini menjadi hitung baris 2 kali 5 dikurangi hitung baris 1 kali 6, dan untuk hitung baris 2 itu menjadi kan hitung baris 2 tadi kan sama dengan 1 langsung. Dan di sini untuk hitung baris 2 itu berubah menjadi hitung baris sama dengan 1, dan untuk hitung baris satunya itu sama dengan 0. Seperti itu. Itu untuk pohon rekursifnya ya, untuk menghitung suku keempat pada soal nomor 2. Kemudian, nah ini bagian yang C. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Ya. Untuk metrik ukuran inputnya itu sama, yaitu N. Dan jika N-nya bertambah besar, maka not pada pohon rekursif juga semakin banyak. Dan tentukan juga basic operasinya. Basic operasinya seperti yang pada program tadi dan algoritma tadi ya. Yaitu untuk N sama dengan 2 dan N sama dengan 1. Karena untuk kedua itu akan dijalankan setiap kali fungsi dijalankan ya, akan dieksekusi setiap kali fungsi dijalankan. Lanjut ke bagian E, jelaskan apakah untuk input ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Nah, jawabannya tidak ya, tidak memerlukan analisa best case, worst case, dan average case karena jumlah banyaknya rekursif yang dijalankan selalu sama dengan nilai N yang diinputkan. Jadi seperti itu. Setelah penjelasannya, lanjut ke bagian F ya. Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Jadi seperti ini ya. Itu Cn sama dengan 1 plus 5C N-1 dikurangi 6C N-2, di mana untuk C1-nya sama dengan 0 dan C2-nya sama dengan 1. Itu untuk recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Lanjut ke bagian G, yaitu cari persamaan langsung Cn. Di mana seperti yang pada bagian F ya, Cn tadi kan sama dengan 1 plus 5Cn-1 dikurangi 6Cn-2. Nah, di mana di sini menjadi Cn yang ini dipindah ke ruas kiri ya. Jadi mulai dari sini 5Cn dikurangi 5Cn-1 ditambah 6Cn-2 dikurangi 1 menjadi sama dengan 0 seperti ini. Kemudian di sini menjadi x kuadrat min 5x plus 5 sama dengan 0. Di mana untuk R1-nya sama dengan 2 dan R2-nya sama dengan 3. Di sini UN sama dengan A, R1 pangkat N dikurangi B, R1 pangkat N. Dan untuk U1-nya sama dengan 2A plus 3B sama dengan 0. Di mana ini dikali 2 ya. Dikalikan 2 menjadi 4A plus 6B sama dengan 0. Dan di sini untuk keduanya sama dengan 4A plus 9B sama dengan 1. Itu tetapnya. Jadi yang disamakan itu yang A ini ya. Dan di sini 2A. Dikalikan 2 supaya sama dengan yang bawah. Itu 4A. Seperti itu. Jadi di sini untuk yang U2 tetap dikalikan 1 yaitu 4A plus 9B sama dengan 1. Kemudian dikurangi ya. Seperti ini menjadi hasilnya itu 6B dikurangi 9B kan min 3B ya. Kemudian 0 dikurangi 1 itu 1. Kemudian B-nya sama dengan sepertiga dan A-nya sama dengan min setengah. Di mana Cn-nya menjadi min setengah. 2 pangkat N dikurangi sepertiga, 3 pangkat N.
Jadi seperti itu untuk persamaan langsung pada soal nomor 2. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada penjelasan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.